KTT ASEAN-EU atau Forum Negara ASEAN dan Eropa baru saja selesai nih. Hasilnya banyak peluang investasi ke Indonesia seperti Swedia, Belgia, Belanda, dan Ceko. Bahkan peluang kerjasama juga datang dari swasta seperti perusahaan perkapalan Perancis CMA CGM dan perusahaan software terbesar di Jerman SAP. Banyaknya pembicaraan kerjasama jelas buka peluang negara-negara gelontorkan dana buat pendanaan proyek di Indonesia. Proyek-proyek strategis ini tentu saja butuh SDM Indonesia, jadi sangat mungkin kalau ke depan bakal banyak lapangan kerja baru. Faktanya saat ini Indonesia butuh paling tidak 600.000 tenaga kerja per tahun buat genjot program dan proyek strategis termasuk soal digitalisasi. Banyak sih ini. Selain itu, investasi juga bakal berdampak besar buat UMKM di mana proyek kemitraan dinilai akan melibatkan UMKM Indonesia. Dan faktanya, investasi ini bakal bikin ekonomi negara naik. Dengan begitu, anggaran buat bantu peningkatan UMKM seperti KUR juga bakal ikut naik. KUR memungkinkan UMKM Indonesia mendapat pinjaman modal dengan bunga sangat kecil. Bahkan buat KUR super mikro bunganya hanya 3% saja. Itu dia kenapa investasi dibutuhkan, karena menurut Pusat Ekonomi Reformasi atau Core Ekonomi Nasional akan tumbuh 4,5% sampai 5% di 2023. Core juga mengatakan investasi di Indonesia nggak akan terganggu sama tekanan ekonomi global. Daya beli masyarakat akan tetap kuat dan angka inflasi diprediksi turun. Menariknya investasi akan jadi sumber pertumbuhan terbesar kedua bagi pendapatan negara. Terkait dengan investasi masih ada kesempatan dan window-nya tuh sempit. Artinya tidak banyak window, sehingga tentu tahun depan kita mengharapkan investasi bisa masuk 1.400 triliun. Tahun ini diperkirakan 1.200. Jadi sebagai pengusaha nasional, kesempatan ini tolong digunakan sebaik-baiknya.